Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Pak Guru Wali. Nah, Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Pada hari ini saya akan memberikan informasi tentang pembuatan jurnal pembelajaran pada modul 1, Bapak Ibu ya. Nah, untuk modul 1 di sini yaitu prinsip pengajaran dan juga asesmen ya. Nah, di sini bagi Bapak Ibu yang PPG Piloting tahap 2 sudah dapat mengerjakan modul dan juga jurnal pembelajaran di PMM ya. Nah, di sini Bapak Ibu dapat memilih ya, yaitu prinsipnya bisa UPD, kemudian diferensiasi, TARL atau CRT. Nah, di sini ada 4 ya yang bisa Bapak Ibu pilih. Nah, pastikan Bapak Ibu membuat jurnal pembelajaran itu sesuai dengan ketentuan jurnal pembelajaran ya, agar nanti dapat tervalidasi ataupun tidak mengalami perbaikan pada jurnal pembelajaran. Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu, yang pertama Bapak Ibu menyiapkan rancangan pembelajaran ya, yaitu di sini dengan 4 prinsip ya. Ini dipilih salah satu, tidak semuanya dibuat. Kemudian di sini Bapak Ibu membuat refleksi dan juga umpan balik dari rekan sejawat. Hanya itu saja yang diperlukan untuk jurnal pembelajaran yang pertama. Ini saya garis bawahi terlebih dahulu agar Bapak Ibu bisa eh, ini ya untuk dilihat. Nah, pertama rancangan pembelajaran itu prinsipnya di sini ada 4 ya. Jadi dipilih salah satu, kemudian refleksi dan juga di sini umpan balik dari rekan sejawat. Nah, ini yang wajib untuk Bapak Ibu sertakan di dalam jurnal pembelajaran. Namun nanti jika ada tambahan, nah itu opsional ya, Bapak Ibu ya. Jadi boleh ditambahkan, boleh tidak. Namun yang ini adalah hal yang wajib untuk Bapak Ibu sertakan di dalam jurnal pembelajaran. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu di-convert ya menjadi format PDF dengan maksimal 10 MB. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Mari kita lihat contoh untuk jurnal pembelajaran yang pertama. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya Bapak Ibu di sini harus mempunyai kerangka untuk pembuatan terlebih dahulu ya. Dalam pembuatan jurnal itu ada kerangkanya. Jadi Bapak Ibu sudah ada kerangka, nanti Bapak Ibu tinggal menyusun saja jurnalnya. Nah, di sini saya perlihatkan terlebih dahulu. Untuk kerangka yang pertama, di sini ada latar belakang Bapak Ibu. Nah, jadi di sini Bapak Ibu jelaskan kenapa pembelajaran dengan pendekatan yang dipilih ini penting dilakukan pada pelajaran yang diampu di sekolah oleh guru yang bersangkutan. Nah, kemudian di sini ada konsep ya. Nah, di sini yang B konsep yaitu jelaskan konsep secara singkat namun jelas berdasarkan prinsip yang keempat ini ya. Nah, ini salah satu dipilih Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut lagi di sini ada refleksi. Nah, di sini cuma 3 ya Bapak Ibu ya eh, untuk yang jurnal satu refleksi ya. Kemudian di sini ada satu lagi Bapak Ibu saya ketinggalan. Nah, umpan balik. Nah, di sini umpan balik juga harus disertakan. Nah, itu 4 kerangka yang tadi diperlihatkan di dalam ketentuan pembuatan jurnal 1 ya, yaitu prinsip pengajaran dan asesmen umum. Nah, langsung saja Bapak Ibu ya. Di sini Bapak Ibu boleh opsional ya, boleh menyertakan judulnya yaitu jurnal pembelajaranku, prinsip pengajaran dan asesmen ya. Kemudian nanti ini juga opsional Bapak Ibu boleh disertakan, boleh tidak. Ini nanti Bapak Ibu jika ingin tambahkan boleh, tidak juga boleh ya. Di sini nama Bapak Ibu, kemudian bidang studi, LPTK, nomor UKG atau NIM ya. Nah, di sini saya menggunakan prinsip understanding by design ya atau UBD Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti bebas ya untuk memilihnya, boleh UBD, boleh berdiferensiasi, boleh juga DARL atau CRT. Nah, di sini judul yang saya angkat yaitu di sini rancangan pembelajaran dengan prinsip understanding by design atau UBD pada pelajaran matematika kelas 2 SD. Nah, kemudian di sini untuk latar belakangnya Bapak Ibu nanti silahkan jelaskan apa itu UBD, kemudian bagaimanakah prinsip UBD itu. Jadi Bapak Ibu nanti di sini silahkan jelaskan saja ya. Yang paling penting di sini Bapak Ibu tidak boleh diplagiasi ya.
Jadi tidak boleh eh, plagiasi, plagiasi. Nah, pastikan Bapak Ibu buat sendiri ya, buat sendiri. Nah, kenapa saya bilang harus buat sendiri? Ini nanti agar tidak terplagiasi pada saat Bapak Ibu kumpulkan. Nah, nanti karena banyak kejadian yang membuatnya mengcopy punya orang lain itu dipastikan nanti akan gagal validasi ya ataupun nanti akan perbaikan jurnal. Yang sayangnya nanti Bapak Ibu sendiri ya harus bekerja 2 kali. Nah, kemudian di sini kita lihat Bapak Ibu ya. Di kelas saya terdapat beberapa siswa yang masih belum dapat membilang dan menyebut angka 1 sampai dengan 50 dengan benar. Nah, ini masalah ya. Masalah yang terjadi di dalam kelas Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu silahkan sesuaikan dengan permasalahan kelas di dalam Bapak Ibu sendiri. Saya menggunakan media pembelajaran yaitu kartu dan gambar telur yang berisi angka sehingga saya berharap dengan rancangan pembelajaran yang saya buat ini dapat membantu peserta didik dalam proses belajar membilang dan menyebut angka 1 sampai dengan 50 dengan benar dan lancar. Nah, ini adalah latar belakang ataupun permasalahan yang terjadi dalam kelas ya. Jadi Bapak Ibu silahkan sesuaikan. Nah, kemudian di sini kita lanjut lagi ke dalam konsep ya, untuk yang B ya. Jelaskan konsep secara singkat. Nah, di sini Bapak Ibu boleh Bapak Ibu eh, tanpa paragraf seperti ini itu boleh boleh dikreasikan Bapak Ibu ya. Nah, di sini langkah perencanaan pembelajaran dengan prinsip UBD. Nah, di sini yang pertama yaitu menentukan tujuan, kemudian menentukan asesmen dan juga menentukan kegiatan pembelajaran. Nah, ini yang saya buat adalah prinsip dari UBD Bapak Ibu ya. Kemudian di sini lanjut untuk merancang pembelajaran matematika kelas 2 SD tentang bilangan 1 sampai dengan 50 ya. Nah, nanti Bapak Ibu nanti silahkan di sini sertakan capaian pembelajaran dan juga di sini tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu silahkan sertakan saja sesuai dengan materi yang Bapak Ibu nanti akan eh, buat di jurnal pembelajaran. Nah, kemudian ini sudah tadi Bapak Ibu ya. Menentukan tujuan di sini sudah ya, sudah. Kemudian lanjut untuk menentukan asesmen ya. Nah, kita lihat untuk menentukan asesmen. Nah, di sini sudah ada asesmen awal, ada asesmen awal dan juga asesmen akhir Bapak Ibu ya. Di sini kita lihat menggunakan esai ya, yaitu pertanyaan ya Bapak Ibu. Di sini berapa jumlah angka dalam kartu gambar ini dan juga seterusnya. Nah, kemudian setelah asesmen kita lihat lagi di sini Bapak Ibu yaitu menentukan kegiatan pembelajaran yaitu modul ajar. Nah, di sini Bapak Ibu, kita lihat pendahuluan di sini sudah ada ya untuk rancangan pembelajarannya. Pendahuluan, kemudian di sini ada inti dan juga di sini ada penutupan. Nah, nanti Bapak Ibu silakan sertakan ya untuk RPP Bapak Ibu. Tidak harus semuanya Bapak Ibu. Jadi tidak harus berlembar-lembar banyak sekali itu tidak perlu. Itu tinggal Bapak Ibu tambahkan saja untuk pendahuluan, inti dan juga penutup. Nah, hanya itu saja yang harus ditambahkan Bapak Ibu ya. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu silahkan berikan kesimpulan ya. Nah, di sini kita lihat kesimpulannya UBD menggunakan alur desain mundur. Desain mundur yaitu dengan cara mundur harus diawali dengan merancang hasil belajar sebelum memulai untuk melakukan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan tentu harus menyesuaikan dengan bagaimana lingkungan belajar sehingga pembelajaran dapat dilaksanakan secara efektif dan baik juga tentunya. Nah, sudah selesai ya untuk yang konsepnya. Kemudian kita lanjut lagi ke dalam refleksi. Nah, di sini jelaskan bagaimana rancangan pembelajaran yang dibuat sudah sesuai dengan prinsip atau konsep pembelajaran yang dipilih. Nah, di sini Bapak Ibu jelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan, beri gambaran ketika diterapkan dan dalam pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran. Nah, ini harus 300 kata Bapak Ibu ya. Nah, jadi ketentuan yang sudah dikeluarkan oleh Kemendikbud itu minimal 300 kata. Jangan Bapak Ibu cuman menyertakan beberapa kata nanti tidak memenuhi untuk ketentuan jurnal pembelajaran. Nah, di sini untuk refleksinya menurut saya dengan menerapkan cara UBD dalam pembelajaran
dapat menjadi lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dalam kelas. Prinsip UBD juga sangat membantu dalam setiap aktivitas dan penilaian berfokus pada tujuan pembelajaran yang spesifik. Prinsip ini mendorong pemahaman lebih dalam dan mendorong peserta didik untuk dapat berpikir kritis serta menghubungkan pengetahuan dengan situasi nyata. Nah, saya juga dapat bisa untuk menyesuaikan rencana pembelajaran berdasarkan umpan balik dan hasil evaluasi peserta didik. Nah, untuk refleksi di sini sudah selesai, Bapak Ibu ya, sudah selesai. Kemudian kita lanjut, ini tidak diminta ya Bapak Ibu ya, untuk dokumentasi ini tidak diminta, namun ini opsional. Jadi Bapak Ibu jika ingin menambahkan boleh, tidak juga boleh ya. Namun saya di sini menyertakan ya untuk dokumentasi pada saat pelaksanaan UBD ini ya. Nah, kemudian setelah dokumentasi di sini saya menyertakan umpan balik. Nah, umpan balik ini wajib ya Bapak Ibu ya. Umpan balik ini wajib dari ketentuan eh, ketentuan dari jurnal pembelajaran. Nah, di sini umpan baliknya dari rekan sejawat. Nah, di sini Bapak Ibu boleh satu guru, dua guru, tiga guru dan seterusnya ya. Namun saya di sini memberikan dua contoh untuk umpan balik yaitu dua guru. Nah, di sini Bapak Ibu silahkan nanti berikan nama guru ataupun tidak diberikan. Boleh ya, Bapak Ibu ya dikreasikan. Kemudian foto dokumentasi saat Bapak Ibu umpan balik ya dengan rekan sejawat nanti minta difotokan, kemudian Bapak Ibu nanti sertakan di sini. Nah, untuk cara tambahnya Bapak Ibu klik di sini insert, kemudian klik picture dan juga pilih this device ya di sini ya. Kemudian Bapak Ibu silahkan nanti upload dan sesuaikan ukuran fotonya di sini. Nah, kemudian untuk umpan baliknya itu boleh ditulis, ditulis di sini atau di foto ya, di foto kemudian diupload ke sini. Ini boleh, tapi menurut saya Bapak Ibu lebih bagusnya untuk di foto saja ya. Nanti di foto kemudian Bapak Ibu silahkan upload ke sini. Nah, silahkan upload Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu silahkan upload di sini untuk umpan balik yang sudah rekan sejawat Bapak Ibu tuliskan di kertas. Nah, ini sudah selesai untuk semuanya untuk jurnal pembelajaran satu. Pastikan Bapak Ibu tidak perlu cemas ya untuk pembelajaran di PMM ataupun tidak perlu khawatir. Pastikan Bapak Ibu belajar secara pelan-pelan dan juga pastikan Bapak Ibu sehat dan juga fit pada saat pembelajaran PMM. Eh, Sekian Bapak Ibu, jika ada pertanyaan nanti Bapak Ibu silahkan untuk bertanya di kolom komentar. Oke Bapak Ibu, hanya ini yang bisa saya berikan untuk informasi pada video ini. Silahkan Bapak Ibu klik tombol like, kemudian Bapak Ibu silahkan klik share video ini jika Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar membantu channel YouTube Pak Guru Wali terus berkembang, serta Bapak Ibu akan mendapatkan informasi terbaru dari channel YouTube Pak Guru Wali. Sampai jumpa di video selanjutnya.